Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dara Alikalista, saya dari kelas 10-5. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang poin A, yaitu sejarah sosiologi. Berikut penjelasannya. Tugas poin A yaitu sejarah sosiologi. Yang pertama adalah latar belakang. Sosiologi lahir di Eropa pada abad ke-19 yang dilatar belakangi oleh peristiwa revolusi industri di Inggris dan revolusi Prancis. Istilah sosiologi diperkenalkan filsuf Auguste Comte yang kelak menjadi bapak sosiologi. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa sih itu sosiologi? Ilmu sosial adalah sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya, dan ilmu yang menyelidiki tentang susunan dan proses kehidupan sosial sebagai suatu keseluruhan atau suatu sistem. Lalu ada sejarah sosiologi. Awalnya sosiologi adalah bagian dari filsafat sosial yang membahas masyarakat. Namun, pembahasan masih berkisar pada hal-hal yang menarik perhatian umum, seperti kekuasaan dan konflik sosial. Menurut Brigitte Berger dan Peter L. Berger dalam Snarto 2004, sosiologi berkembang menjadi ilmu yang berdiri sendiri karena adanya ancam terhadap tatanan sosial yang selama ini dianggap seharusnya diterima saja. Leyendecker mengidentifikasi ancaman tersebut meliputi revolusi industri dan revolusi Prancis, kapitalisme pada akhir abad ke-15, perubahan di bidang sosial dan politik, perubahan akibat gerakan reformasi yang dicetuskan Martin Luther, meningkatkannya individualisme, lahirnya ilmu pengetahuan modern, dan berkembangnya kepercayaan pada diri sendiri. Menurut Leyendecker, sejalan dengan Leyendecker, Anthony Giddens 2001 menyatakan latar belakang lahirnya sosiologi. Sosiologi adalah serangkaian perubahan besar yang disebabkan oleh dua revolusi besar yang terjadi di Eropa pada abad ke-18 dan abad ke-19. Kedua peristiwa ini secara permanen mengubah cara hidup manusia yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Lalu ada beberapa contoh tokoh-tokoh sosiologi. Yang pertama ada Auguste Comte, yang kedua ada Herbert Spencer, yang ketiga ada Emile Durkheim, yang keempat ada Karl Marx, yang kelima ada Anthony Giddens, yang keenam ada George Herbert Marx, yang ketujuh ada Ibnu Khaldun, yang kedelapan ada Harry Martin, yang kesembilan ada W.E.B. Du Bois, yang ke-10 ada Max Weber. Sosiologi mulai berkembang di Eropa pada abad ke-19. Terdapat tokoh-tokoh yang memberikan kontribusi pada perkembangan sosiologi di Eropa. Untuk mengetahui telah lanjut mengenai perkembangan sosiologi dan tokoh-tokoh sosiologi di Eropa, berikut ada tokoh sosiologi. Yang pertama ada Auguste Comte. Auguste Comte adalah seorang filsuf Prancis yang dikenal karena dia memperkenalkan bidang ilmu sosiologi serta aliran positivisme. Melalui prinsip positivisme, Comte membangun dasar yang digunakan oleh akademis saat ini, yaitu pengaplikasian metode ilmiah dalam ilmu sosial sebagai sarana dalam memperoleh tokoh yang pertama. Yang kedua ada Anthony Giddens. Baron Giddens adalah sosiolog asal Britania Raya. Ia adalah seorang sosiolog Inggris yang terkenal karena teori strukturasi dan pandangan menyeluruh tentang masyarakat modern. Yang ketiga ada Herbert Spencer. Herbert Spencer adalah seorang filsuf Inggris dan seorang pemikir teori liberal klasik terkemuka. Meskipun kebanyakan karya yang ditulisnya berisi tentang teori politik dan menekankan pada keuntungan akan kemurahan hati, dia lebih dikenal sebagai bapak Darwinisme sosial. Yang keempat ada David Emile Durkheim. David Emile Durkheim dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern. Ia mendirikan fakultas sosiologi pertama di sebuah universitas Eropa pada 1895 dan menerbitkan salah satu jurnal pertama yang diabadikan kepada ilmu sosial, L'Année sociologique, pada 1896. Yang keenam ada Maximilian Weber. Maximilian Weber adalah seorang ahli politik, ekonomi, geografi, dan sosiologi dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal dari ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Yang terakhir ada Raden Mas Soehardi Soeharjaningrat, adalah bangsawan Jawa, aktivis pergerakan yang kemerdekaan Indonesia, guru bangsa, agen, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda.
Lalu ada peran Ki Hajar Dewantara terhadap perkembangan sosiologi di Indonesia adalah memberikan sumbangan tentang beberapa konsep yang ada di dalam ilmu sosiologi di Indonesia. Salah satunya konsep yang ada dalam ilmu sosiologi di Indonesia yang merupakan hasil pemikiran dari Ki Hajar Dewantara adalah konsep tentang kepemimpinan dan kekeluargaan di Indonesia. Terakhir adalah kesimpulan. Maka bisa disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam bermasyarakat. Ilmu pengetahuan ini mempelajari perilaku manusia dan masyarakat dalam sebuah kelompok yang sedang dibangun. Contoh kelompok tersebut adalah keluarga, suku bangsa, negara, sampai organisasi politik. Baik, cukup penjelasan dari saya tentang sejarah sosiologi. Maaf bila ada salah kata, pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.